See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga desa Sukawedi, kembali di Do You See What I See YouTube dengan cerita-cerita yang kami dapatkan dari berbagai macam sumber, baik itu email, cerita masuk lewat voice recording, ada juga lewat video call. Kali ini saya akan kembali lagi menceritakan kisah tentang hantu ojol. Wah, senang banget sih sebenarnya. Ini jadi apa ya? Jadi kayak setiap kali gue naik, entah itu taksi, entah itu naik ojek gitu ya, ojek motor, pasti gue langsung tanya. Nah, kebetulan satu cerita ini kemarin sempat naik taksi. Gue naik KRL dari sini Pondok Ranji menuju ke BSD. Dan dari BSD menuju ke arah Ayon. Jadi ingat juga ini. Jadi gue dulu tahun 2000 berapa ya? 2014 sampai 2016 tuh pernah tinggal di BSD juga ya. Rumah gue yang sebelum di sini tuh ada di sana. Sebelum ada Ayon. Dan ini gue jadi ingat kisah ini gitu ya. Bukan kisahnya yang ini, tapi latar belakang ceritanya. Jadi ceritanya kemarin naik KRL, terus sempat turun di stasiun Rawabuntu ya, mau menuju ke arah Ayon. Akhirnya karena itu transportasi yang paling murah dan menyenangkan ya naik ojek. Abis naik KRL, naik kereta, terus naik ojek ke arah Ayon. Nah di sana ngobrol lah sama sepanjang perjalanan itu, setelah order ojek, ngobrol lah sama si driver ya biasa. Gue emang kalau itu tadi gue bilang, setiap kali naik kendaraan umum pasti gue tanyain. Sama kayak waktu di Bandung kemarin ya, sempet gue rekam. Tapi kali ini gak direkam karena ya namanya juga naik motor ya. Terus gue nanya, bang, pernah ngalamin kejadian yang aneh-aneh gak? Jadi si mas-mas ini, gak usah disebut namanya ya, gue juga lupa namanya siapa. Anggaplah Mas Yono ya. Mas Yono punya pengalaman serem gak sepanjang narik ojek? Gue bilang gitu sama dia. Wah ada, dia bilang gitu. Kebetulan emang dia tinggal di Cisauk. Jadi Cisauk itu posisinya ya gak jauh lah dari belakang BSD yang ke arah Ayon sana gitu kan. Nah jadi suatu malam dia emang udah mau ke arah pulang tuh, dari arah Tangerang Selatan, yang dari arah Ciputat katanya, dari arah Ciater. Terus jelang ya dia mau ke arah pulang ke arah Cisauk itu. Nah terus dia bilang dapat orderan ride ya, orderan ojek, bukan makanan. Nah itu nggak jauh, jadi sebelum The Breeze, kalau teman-teman tahu BSD, sebelum The Breeze, pokoknya posisinya orderannya tuh di pinggir jalan, di deket The Breeze. Namanya perempuan, nama orderannya gitu ya, kayak siapa gitu. Oh ya udah, terus dia langsung menuju aja karena emang mau menuju balik. Dan orderannya tuh dia lihat orderannya nggak terlalu jauh gitu ya. Ya udah sekalian diambil. Nah terus begitu deket sama The Breeze kan pintu masuknya agak menjorok ke dalam gitu ya. Dan memang sebelumnya kayaknya emang nggak ada apa-apa gitu. Maksudnya bukan ada perumahan klaster tapi di dalam. Jadi sebelumnya itu kali gitu ya, kali besar sekali gitu ya. Nah posisi si orderan ini justru mendekati si kali ini gitu. Mendekati kali sebelum The Breeze, di sebelah kiri jalan gitu.
Nah udah tuh dia pelan-pelan jelang deket sama si orderannya ini, dia pelan-pelan dia ngasih tahu tuh waktu gue naik tuh, nih posisinya di deket sini gitu dia bilang. Terus dia lihat sambil ngeliatin pelan-pelan sambil ngeliatin maps. Oh udah kelihatan itu si mbak-mbak pakai hijab gitu kan, pakai jilbab. Terus oh ya udah, mungkin dia mau samperin langsung. Begitu deket, ternyata si orderan ini kayak di cancel gitu loh, kayak udah di cancel gitu. Di cancel sama si mbak-mbak ini yang tadinya order, tapi ya udah di sebelahnya. Terus dia nanya, kok di cancel katanya gitu. Iya, tadi emang agak lama sih dibilang gitu kan, agak lama. Di cancel, dia mau order yang lain katanya gitu. Ya udah, karena emang tadi sebenarnya nggak chat, dia kan cuma terima orderan aja ya, nggak chattingan gitu, nggak telepon. Ya udah akhirnya pakai fitur yang itu aja deh, apa namanya, fitur yang apa namanya, kalau Grab tuh Grab Now ya, jadi yang Grab Now aja. Terus dia tanyain mau kemana sih, itu ke depan doang kok, dia bilang gitu, di ujung jalan, dia bilang gitu. Di ujung jalan, oh ya udah. Jadi kalau dari The Breeze sebenarnya nggak jauh sih, yang dia maksud di depan sana ada apa sih dia nyebutnya, danau, dia bilang gitu, danau atau apa. Nah makanya dia juga bingung, danau. Ya udah deh gitu kan. Itu nanti bayar cash aja, si mbaknya bilang gitu. Ini posisinya jam udah malam sih katanya, udah malam. Dia pikir memang ada bubaran, entah itu nonton, ya mungkin nonton bioskop kali ya dari The Breeze atau apa. Jadi udah hampir tengah malam dan kondisinya hari itu sepi gitu, nggak banyak mobil, udah nggak banyak mobil gitu. Ya udah, akhirnya ya udah naik gitu kan. Nah si siapa Mas Yono ini emang wah cakep nih gitu, cakep nih orang, malam-malam sendirian pula, aneh banget gitu kan, nggak ngeri apa gitu kan, apa teman-temannya udah duluan gitu. Akhirnya dia ngobrol tuh di apa namanya, udah sampai motor, mau kemana gitu, mau ke dekat danau situ gitu. Terus oh ya udah, terus ngobrol, ya adalah beberapa percakapan, dia nggak cerita gitu ya. Jadi begitu dia naik set gitu kan, naik ya, terus mulailah dia ngobrol karena ya dia juga pelan-pelan ya, malam-malam di situ pelan-pelan sampai ke arah dua lampu merah, dia bilang gitu ya. Nah itu kan ada, kalau dari The Breeze tuh ada satu lampu merah satu lagi tuh di sebelah ujung Serong tuh ada ICE, kalau sebelah kiri ke arah Ion, terus yang kalau jalan kanan ke arah Gading Serpong, dia bilang gitu kan. Nah ketika ngobrol itu habis lampu merah ke pertama gitu ya, si Mas Yoni penasaran sama si cewek yang dia goncengin ini. Maksudnya dia pengen lihat gitu loh, wah cakep kan, karena tadi emang sekilas ya dia cakep meskipun pakai masker gitu kan, pakai masker atau apa ya, pokoknya intinya dia ngelihat emang cakep gitu lah. Dia tuh pengen lihat gitu sambil ngobrol tuh, malam-malam mau kemana, terus bilang danau mana gitu kan. Dan dalam hatinya gitu, kok emang ada danau apa di situ. Nah terus sempet tuh si Mas Yono abis lampu merah itu pengen ngeliat si penumpangnya, ya orang diajak ngobrol kan gitu. Begitu dia lihat, ya spionnya diarahin gitulah, spion kirinya diarahin, pengen ngambil sambil ngobrol karena juga dia nggak ngebut gitu. Tapi kagetnya si Mas Yono ini goncengin orang yang diajak ngobrol, tapi dia lihat di spionnya nggak ada orang, sampai dia tuh kayak, ini salah apa gimana sih gitu.
Dalam perasaannya dia langsung dek gitu ya. Wah kok gak ada orang. Terus dia ngeliat spion lagi tuh. Spionnya dia bilang diarahin ke spionnya. Terus gak kelihatan gitu. Apa dia salah posisi spionnya gitu. Terus saking penasarannya dia sampai nengok ke belakang gitu. Sambil ngajak ngobrol kan. Tapi pas dia ngobrol, oh ada, berarti spionnya salah gitu. Maksudnya salah arah gitu ya. Ada nih orangnya duduk di belakang. Terus dia penasaran, dia tuh cuma pengen lihat mukanya gitu. Karena dia penasaran aja. Dan karena deket, dia bilang gitu ya. Maksudnya tuh bilang karena deket emang gak pakai helm. Ya salah juga sih nih masnya gitu ya. Jadi diarahin lagi sekali lagi tuh. Geser-geser. Nggak tahu nih spion yang kanan apa yang kiri kali ini. Dia berusaha untuk dapetin angle mukanya yang si cewek diajak ngobrol ini. Ternyata bener nggak ada orang di spion. Tapi kalau dia lihat ke belakang itu ada orang. Wah dia udah kayak dek gitu ya, dek katanya gitu. Itu cuman berapa menit doang dari The Breeze menuju ke, ya nggak berapa menit, bahkan mungkin 2-3 menit udah sampai gitu. Terus tiba-tiba si mbaknya nih bilang, udah mas, udah sampai di sini aja gitu. Hah? Mau di mana kan gitu, dia bilang mau di mana. Kali ini dia nengok kan ada orangnya. Ya udah di sini, udah sampai di danau, dia bilang. Hah? Danau apa gitu kan? Ya dia si penumpang itu turun dan begitu si udah berhenti itu kan, turun terus jadi sempat memalingkan muka sebentar. Si Mas Yono ini udah ngeliat lagi, nggak ada tuh si mbak. Jadi dia entah naruh apa ya, mungkin naruh helm atau apa gimana. Tapi begitu nyari ke sekeliling gitu, si mbaknya udah nggak ada. Ya itu sih. Sebenarnya nggak gimana dia nggak lihat sesuatu yang serem. Tapi si mbaknya nih nyebut danau gitu ya, udah sampai danau. Gitu. Si Mas Yono ini bingung banget gitu ya. Danau apa gitu, orang baru 2 lampu merah dan emang nggak ada apa-apa di situ kan, sekarang mau dibangun apartemen sih ya. Tapi ya ini makanya gue bilang. Tapi gue jadi ingat gara-gara emang gue tinggal di situ tahun 2014 2016. Jauh sebelum ada Ion. Jadi rumah gue tuh sebelah Ion sebenarnya, di satu klaster sebelah Ion. Jadi di pas perempatan dekat ICE situ, itu emang dulu ada danau kecil. Sekarang udah diuruk danau itu. Jadi danau tuh udah rata sama, dan bahkan gue lupa ini yang sekarang ini posisinya udah ada apartemennya atau belum. Kayaknya mau dijadiin office dan apartemen di situ. Apa udah jadi ya? Gue agak kurang merhatiin. Cuman iya gue inget banget nih ada, bahkan dulu waktu zamannya gue tinggal di sana kan, teman-teman gue sering main ke sana ya. Sering main ke rumah gue gitu. Terus nah si danau ini dulu emang tempat nongkrong orang-orang warga lokal gitu ya. Ada yang jualan Starling, ada yang jualan gorengan macem-macem gitu. Nah itu dia. Jadi emang ada danau di situ, tapi sekarang udah diuruk. Tapi kan jadi serem ya. Jadi si mbak ini naik dari sebelum The Breeze. Sebelum The Breeze itu bukan apa-apa gue bilang tadi. Bahkan di bawahnya ada kali besar. Terus minta naik ojek, tapi cuman sebenarnya tuh walking distance juga gitu. Ya jauh sih, maksudnya berapa ratus meter, tapi nggak lucu aja dia mau ngapain turun di situ. Nggak ada di situ, terus terang nggak, emang nggak, bukan perumahan ya, bukan perumahan, bahkan apartemen atau kantor itu kayaknya belum dipakai juga. Ini gue sampai nyari foto danau ya. Bentar ya. Aduh tahun berapa itu ya? Oh sebelum tahun ini kali. Ini gue tuh koleksi foto-foto lama. Aduh. Wah nggak ketemu nih fotonya.
Jadi emang dulu kita sering main juga di danau itu. Waduh, nggak ketemu nih guys. Sebentar. Oke lah. Nantilah ya kalau ketemu. Gua tunjukin foto danau BSD eranya jauh sebelum adanya Ion BSD gitu. Jadi entah apa yang dilihat sama Mas Yono itu. Tapi yang jelas ya ganjil aja. Satu, dia naik tengah malam. Yang kedua, tujuannya juga dia menyebutkan tujuan yang si Mas Yono juga nggak paham. Mungkin Mas Yono sebelum eranya danau itu belum tinggal di sana gitu kali ya, nggak tahu. Terus turun, tiba-tiba ngilang. Dan yang kedua, yang terakhir itu nggak kelihatan di spion. Tapi kata Mas Yono sih ya nggak mencurigakan ya. Artinya kalau dilihat ada, tapi di kaca nggak ada, di spion nggak ada. Ya apapun itu ya, mudah-mudahan orang beneran. Tapi kalau nggak, ngeri juga. Gue juga inget banget tahun-tahun segitu kalau gue naik motor dari tempat kerjaan gue di Ciputat, atau kadang-kadang gue dulu ngantor di Kuningan. Naik motor emang jauh banget. Kalau udah malam tuh gelap banget. Apalagi jelang si danau itu cukup mengerikan. Baik mengerikan karena begal ataupun karena memang dulu itu gelap banget. Nah sekarang aja udah terang ya. Tapi gue juga jadi kayak mikir, wah ternyata ada juga cerita horor dari daerah situ. Barangkali ada teman-teman ojol juga yang nonton Do You See What I See dan tinggal dan beroperasi di seputaran BSD. Pernah nggak nemuin hal-hal yang kayak gini? Barangkali bisa berbagi juga buat pendengar di Do You See What I See, buat para warga desa Sukawedi. Gue jadi pengen terus dengerin cerita-cerita horor dari ojol deh. Ayo dong kalau teman-teman naik ojol, terutama yang sering banget naik ojol, kulik dong cerita-cerita dari para ojol ini. Gue yakin banyak banget ceritanya. Kalau udah ceritain lagi, rekam, bisa kirim lewat podcast.ceritahoror@gmail.com dan bisa dibagikan ke teman-teman semua. Buat teman-teman yang naik ojol, hati-hati kalau udah malam terutama, atau teman-teman yang driver ojol juga hati-hati kalau sudah malam. Jangan lupa berdoa di jalan supaya nggak ketemu sama hal-hal yang kayak gini ini. Jadi, supaya kita dapat perlindungan ya. Kalau iseng ya iseng, tapi tidak menyakiti atau menakuti yang berlebihan. Terima kasih. Itu aja episode hari ini. Nanti kalau gue kan sering naik ojek atau taksi, gue akan kulik-kulik terus. Sekali lagi gue minta tolong teman-teman kalau mau jadi reporter horor juga, silahkan. Ini open banget, nanti kita ngobrolin lah ya. Gimana? Mungkin bisa magang jadi reporter horor buat Do You See What I See. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.